Soda, sorotan data Sulawesi Barat. Halo sahabat statistik, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu happy. Nah, di zaman media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyebarkan informasi ke banyak orang. Hanya dari satu unggahan, satu video, ataupun satu narasi, sudah bisa menjadi perhatian bagi banyak orang. Sadar nggak sih, akhir-akhir ini kalau kita berada di tengah jalan, kadang kita bertemu dengan seseorang yang mengenakan rompi hitam, kemudian ada tulisan petugas sensus ekonomi di punggungnya. Nah, kenapa bisa ada yang seperti itu? Karena memang saat ini adalah momen-momennya BPS melaksanakan sensus ekonomi yang kelima, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Namun di berbagai macam narasi yang beredar nih tentang sensus ekonomi di sosial media atau di luar sana, seringkali terdengar bahwa sensus ekonomi ini hasilnya nanti akan digunakan untuk menjadi dasar pemungutan pajak bagi masyarakat. Tentunya hal ini tuh cukup meresahkan ya bagi masyarakat yang rumah-rumahnya ini sudah mulai didatangi oleh para petugas sensus ekonomi. Nah, apakah benar demikian? Di momen ini kita akan coba mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, kebetulan saat ini bersama saya sudah hadir Mbak Pertiwi Tanihaha selaku Ketua Sekretariat dari Tim Sensus Ekonomi 2026 di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Baik, apa kabar Mbak Tiwi? Alhamdulillah Mbak Misna, makin cerah ceria aja. Alhamdulillah ya. Sekarang kita ini podcast Soda kedua ya, tidak terasa kita sudah syuting untuk kedua kalinya dan tentunya tema-tema kita akan semakin menarik dari setiap episode dan kali ini sudah ada Ibu Pertiwi ya, tadi sudah menemani kita selaku Sekretariat Sensus Ekonomi di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kita langsung aja kali ya Mbak Tiwi ya. Ini saya panggil Mbak Tiwi ya. Karena pasti penonton ini sudah bertanya-tanya, apalagi sudah banyak beredar bahwa sensus ekonomi ini ada kaitannya dengan pemungutan pajak. Nah, mungkin kita mulai dari basicnya dulu deh, sensus ekonomi ya. Kalau misalnya nih, sensus ekonomi ingin dijelaskan kepada orang yang belum pernah dengar kata sensus ekonomi sama sekali, kira-kira bagaimana menjelaskannya secara sederhana? Baik Mbak Misna, untuk sensus ekonomi sebetulnya sekarang ini lagi panas ya di masyarakat tuh banyak kita lihat postingan media sosial banyak lah berseriuhan tentang sensus ekonomi. Tapi barangkali memang masih ada masyarakat kita atau sahabat data yang belum tahu sensus ekonomi itu apa ya. Jadi mungkin kita coba untuk mengulas satu persatu ya terkait dengan sensus ekonomi. Nah, teman-teman sahabat data di rumah mungkin sudah sering ya mendengar istilah tentang sensus penduduk gitu kan. Nah, tapi sensus yang diselenggarakan di Indonesia itu tidak hanya sensus penduduk, ada juga sensus lainnya, yaitu ada sensus pertanian dan juga sensus ekonomi itu sendiri. Nah, untuk pelaksanaan sensus di Indonesia itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ya, untuk sensus penduduk itu dilaksanakan di setiap tahun berakhiran 0, sementara sensus pertanian di tahun yang berakhiran 3, dan sensus ekonomi itu sendiri di tahun yang berakhiran 6. Nah, kebetulan sekarang kan tahun 2026, di mana tahun berakhiran 6, ya. Jadi sekarang kita sedang berada pada tahun pelaksanaan sensus ekonomi. Nah, seperti tadi yang Bu Musta sampaikan, bahwa sensus ekonomi itu merupakan sensus ekonomi yang kelima ya, sejak awalnya itu di tahun 1986. Nah, sesuai dengan namanya sensus ekonomi ya, sensus itu sendiri maknanya yaitu mendata semua ya, keseluruhan bukan sebagian. Jadi ketika kita kaitkan dengan sensus dan ekonomi, maka sensus ekonomi itu sendiri adalah pendataan ya secara keseluruhan aktivitas ekonomi dan usaha yang ada di masyarakat gitu. Nah, itu untuk memotret perekonomian kita secara utuh tentunya. Nah, cakupannya lengkap yang mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar di seluruh wilayah Indonesia ya. Karena tadi kan sensus mendata semua, bukan sebagian. Dan yang didata di sensus ekonomi ini apa sih gitu kan? Ya, siapa dan melakukan usaha apa, aktivitasnya seperti apa, jumlah tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, dan berbagai informasi lainnya. Itu seperti itu, Bu. Jadi kalau sebanyak itu yang dicek berarti seperti orang yang lagi medical check up ya Mbak ya?
Tapi ini kalau medical check up kesehatan kan kita mungkin ngecek urinnya seperti apa, kemudian darahnya seperti apa. Nah, kalau misalnya ini sensus ekonomi itu medical check up bagi perekonomian ya. Oh iya, iya betul Nah, Nista. nah, Jadi sensus ekonomi itu ya memang ibaratnya seperti medical check up bagi perekonomian gitu kan. Nah misalkan contohnya medical check up itu kan ada di rumah sakit ya, bahwa dokter mengobati pasien begitu. Nah dokter itu kan tentunya perlu memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu gitu. Di medical check up itu seluruhnya, tidak hanya pada salah satu bagian tubuhnya saja, tapi secara keseluruhan agar dokter itu mampu memberikan perawatan yang sesuai gitu. Nah itu seperti juga dengan pemerintah yang melaksanakan sensus ekonomi ini untuk membuat kebijakan, tentunya pemerintah ini perlu melakukan medical check up juga. Perlu melakukan medical check up juga terhadap perekonomian kita agar kondisi perekonomian itu dapat terpotret secara komprehensif gitu kan. Sektor apa saja yang berkembang, kemudian bagaimana karakteristik usahanya, siapa saja yang terlibat dan berbagai informasi lainnya. Dari gambaran potret ekonomi secara keseluruhan ya medical check up itu sendiri, pemerintah dapat mengetahui perekonomian dengan lebih baik sehingga dapat menggunakan untuk menghimpun berbagai kebijakan yang tepat sasaran gitu. Dan dampak positifnya tentunya kembali juga ke masyarakat ketika data digunakan tepat, kebijakan pastinya juga lebih tepat. Oke, menarik sekali ya ternyata sensus ekonomi ini. Jadi kita bisa mengetahui gambaran perekonomian di seluruh Indonesia ya Mbak ya begitu. Nah kan kalau yang biasanya populer itu kan sensus penduduk untuk mengukur atau menghitung data kependudukan di seluruh Indonesia. Nah kalau sensus ekonomi ini kan mungkin ingin menghitung atau mengukur sektor ekonomi dan aktivitas-aktivitas ekonomi ya Mbak ya di Indonesia ini. Nah bagaimana BPS melakukan pengukuran untuk aktivitas ekonomi? Oh ya. Baik, ya memang yang lebih familiar di masyarakat sensus penduduk sih ya selama ini gitu. Mungkin untuk sensus ekonomi, sensus pertanian itu kurang familiar. Tapi sebagaimana namanya gitu kan, sensus penduduk yaitu untuk menghitung orang ya. Sementara sensus ekonomi, sensus untuk mengukur usaha dan ekonomi masyarakat gitu. Sehingga dari sensus penduduk itu akan menghasilkan jumlah penduduk misalkan menurut wilayah, menurut pendidikan, menurut usia, ya dan karakteristik kependudukan lainnya. Sementara ketika kita melakukan sensus ekonomi itu akan menghasilkan data jumlah usaha ya menurut wilayah, menurut sektor usaha, menurut skala usaha, sehingga nanti dari hasilnya itu kita dapat melihat ya usaha-usaha itu bergerak di sektor apa saja, misalkan sektor pertanian, sektor perdagangan atau jasa, dan juga kita dapatkan apakah memang benar usaha kecil itu lebih banyak dibandingkan usaha menengah atau usaha besar begitu. Nah itu semua akan terjawab dari sensus ekonomi. Nah bagaimana cara mendapatkan ya? Ya tentunya data tersebut didapatkan dari informasi yang diberikan oleh responden secara benar. Gitu. Ketika data responden diberikan secara benar, tentunya akan menghasilkan data sensus ekonomi yang benar dan akurat juga ya. Tentunya kembali lagi pada kebutuhannya untuk pembangunan perekonomian kita yang lebih baik. Nah, berarti seperti tadi yang dijelaskan ya bahwa nanti ini dari sensus ekonomi akan menghasilkan data tentang perekonomian dan aktivitasnya ya yang ada di Indonesia dan tidak hanya usaha-usaha besar ternyata ya, bahkan usaha kecil yang mendominasi ya di Indonesia ini juga akan dipotret ya dalam sensus ekonomi ini. Nah, tadi Mbak Tiwi sampaikan bahwa sensus ekonomi ini kan sudah dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, bahkan ini sudah tahun kelima ya sensus ekonomi dilaksanakan. Nah, padahal sudah banyak dong data-data sensus ekonomi dari 5 kali terakhir ya, berarti 50 tahun terakhir. Kenapa sensus ekonomi ini masih krusial gitu Mbak untuk dilakukan di 2026 ini? Padahal kan kita sudah punya nih banyak data-data sensus ekonomi di berbagai periode sebelumnya. Iya ya. Jadi kenapa sensus ekonomi masih terus berulang ya kita lakukan setiap 10 tahun sekali ya karena tentunya pengaruh zaman ya. Zaman kan terus saja berubah gitu. Kondisi 10 tahun yang lalu 2016 tentunya sudah tidak relevan lagi kita bawa untuk kondisi 2026 sekarang gitu kan. Dalam beberapa tahun terakhir Mbak Misna dan mungkin rekan-rekan ya sahabat statistik semua di rumah melihat banyak perubahan di dalam dunia usaha dan ekonomi masyarakat kan. Adanya perkembangan teknologi, digitalisasi,
memunculkan berbagai model bisnis baru, cara masyarakat bertransaksi, cara masyarakat melakukan konsumsi, dan juga menjalankan usahanya pun ikut berubah gitu. 10 tahun yang lalu masyarakat berbelanja mungkin masih secara konvensional, tradisional ya. Sementara saat ini ya saya yakin di gadgetnya Bu Misna juga pasti banyak terinstal aplikasi ya, aplikasi transaksi dan berbelanja ya secara online gitu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun ya. Seperti pemesanan transportasi, ya pemesanan makan, minum, bahkan edukasi sekarang kita bisa akses secara online gitu kan, berbeda dengan 10 tahun yang lalu gitu. Dan juga membangun usaha ya sekarang juga lebih mudah gitu. Dulu mungkin kita kalau membangun usaha perlu melihat lokasinya di mana, kita mempunyai tempat yang cukup untuk membuat suatu usaha, tapi sekarang tidak seperti itu lagi ya. Semua orang bisa menjadi pengusaha tanpa memiliki bangunan khusus usaha gitu. Untuk ketenaga kerjaannya pun juga polanya berbeda gitu kan. Zaman sekarang udah banyak ojek online, freelancer ya. Jadi dari situ pun sudah ada pergeseran ya struktur perekonomian 2006 ini dibandingkan 10 tahun yang lalu 2016, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itulah yang perlu kita potret kembali secara menyeluruh agar kita dapatkan kondisi perekonomian yang lebih lengkap dan terkini. Begitu Mbak Misna. Oh, menarik sekali ya Mbak ya. Jadi memang karena sudah ada transisi nih model bisnis masyarakat Indonesia ya yang di 2016 itu memang rasanya waktu itu sudah ada mungkin bisnis online tapi belum semasif saat ini ya. Sekarang ini rata-rata nih di gadget kita aja sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang seperti tadi Mbak Tiwi sebutkan. Tapi saya penasaran nih Mbak. Kalau misalnya bisnisnya online, itu kan tidak terlihat beda dengan toko yang punya bangunannya. Kita lihat ada toko, ada pelangnya, kita tahu, oh ini toko jualan apa gitu ya. Tapi ketika bisnisnya online, atau dia ojek online, nggak mungkin kan di tengah jalan kita, ini nih, ayo mampir Pak, kita mau data nih sensus ekonomi selaku ojek online. Atau dia berbisnis dari rumah yang tidak kelihatan, hanya dari modal satu kamar misalnya ya, berjualan online. Nah bagaimana cara BPS mencatat bisnis-bisnis yang seperti ini, gitu, seperti yang tidak terlihat di bangunan fisiknya? Iya, ya. Betul sekali ya Mbak Misna, mungkin kalau kita pikirkan memang gimana caranya begitu kan, masa orang pinggir jalan mau dicegat gitu, ditanya-tanyain gitu. Jadi dalam hal ini pasti BPS juga melakukan banyak penyesuaian ya untuk melakukan pendataan dan mencapai tujuan dari sensus itu untuk melengkapi data usaha ekonomi masyarakat selengkap-lengkapnya. Sehingga dalam hal ini ya petugas sensus tidak hanya mendatangi usaha yang tampak saja, yang kelihatan saja dari luar begitu kan, tapi seluruh bangunan ya yang ada di wilayah kerja setiap petugas sensus itu didata. Jadi mungkin sekedar informasi saja ya buat rekan-rekan sahabat statistik ya, juga untuk Mbak Misda, bahwa setiap petugas sensus itu kan memiliki wilayah tugasnya masing-masing gitu kan. Kita memiliki 1.300-an ya, 1.388 ya di Sulawesi Barat ini petugas sensus, dan setiap petugas itu memiliki wilayah tugasnya masing-masing, dan mereka dibekali dengan peta wilayah tugasnya masing-masing untuk dilakukan pendataan secara lengkap di wilayah tugasnya itu. Nah, bagaimana memastikan seluruhnya terdata? Mekanisme yang dilakukan BPS adalah dengan melakukan pendataan secara door to door. Jadi semua bangunan itu didatengin karena usaha-usaha saat ini kan banyak yang tidak memiliki bangunan fisik itu tadi. Nah, sementara ketika kita datangin di rumah-rumah mereka, artinya disitulah kita dapatkan informasi terkait usaha yang mereka lakukan, begitu kan. Sehingga usaha yang tidak memiliki bangunan fisik pun itu dengan mekanisme tersebut kita dapatkan datanya begitu. Nah, terus jadi ya itu kita memperkuat mekanisme pendataan dari rumah ke rumah itu gitu untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi tercatat. Usaha kecil yang hampir tidak terlihat pun dipastikan terdata ya, seperti sekarang kan banyak juga
affiliate, konten kreator, misalkan itu kan yang hanya bisa didatangin ketika kita datang ke rumahnya saja, tidak hanya di bangunan usaha yang terlihat. Oh, oke. Jadi berarti memang sistem BPS ini ketika mendata adalah mendatangi setiap rumah satu persatu ya Mbak ya, tanpa ada yang terlewat ya, karena namanya juga sensus. Jadi tidak akan mungkin ya ada petugas yang akan mencegat driver online kan ya Mbak Iya, di pinggir betul. jalan, karena fokusnya bukan di Iya. orang-orang yang ditemui di jalanan, tapi bangunan-bangunan rumah yang didatangi atau bangunan-bangunan toko dan sebagainya. Nah kemudian sempat nih Mbak ya, rame kayaknya di sosial media itu netizen membahas, ini kan namanya digembar-gemborkan sensus ekonomi. Tapi ternyata pada saat petugas mendatangi rumah penduduk nih, ada yang ditanyakan, oh iya punya emas berapa gitu ya, punya kendaraan gitu kan, bahkan tabung gasnya pun ditanya. Nah ini membuat netizen bertanya-tanya, apa hubungannya aset yang mereka miliki dengan sensus ekonomi? Mungkin seperti itu, kenapa bisa ada pertanyaan seperti itu, Mbak? Oh ya, ya memang itu juga yang sedang ramai juga ya di media sosial, merasa kenapa untuk masyarakat ya atau mungkin sahabat statistik yang sudah didatangi petugas sensus pasti bertanya-tanya ya kenapa pertanyaannya sampai masuk-masuk ke situ begitu kan. Ya karena untuk sensus ekonomi ini ya kembali lagi bahwa kita mendata ya memang dari tadi kita berbicara terkait usaha gitu kan, tapi selain usaha yang ingin didapatkan dari sensus ekonomi ini juga kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri juga Mbak Misna, sehingga juga kita memerlukan informasi itu untuk mendapatkan bagaimana sih potret sosial ekonomi masyarakat itu sendiri, sehingga seluruh penduduk memang akan didata di sensus ekonomi 2026 ini ya. Jadi ketika nanti sahabat statistik didatangi oleh petugas sensus di rumahnya ya, jika memiliki usaha ya, artinya nanti yang akan didata adalah keterangan terkait usahanya dan juga kondisi sosial ekonomi keluarga ya, sahabat-sahabat statistik yang ada di rumah. Tetapi jika tidak memiliki usaha bukan berarti sahabat statistik bukan responden sensus ekonomi, tetap akan didata bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga masing-masing sahabat statistik semuanya, karena ingin menggambarkan seluruhnya ya, bukan hanya kegiatan usaha tapi juga bagaimana sosial ekonomi masyarakat secara utuh, secara lengkap di Indonesia ini. Oh, berarti semakin menarik ya Mbak ya. Berarti faktanya di sensus ekonomi itu, walaupun terdengar sensus ekonomi yang didata oleh para petugas sensus ini tidak hanya usaha-usaha ya yang ada di rumah-rumah tersebut ya, tapi ternyata kalaupun kita tidak punya usaha, petugas akan tetap bertanya lagi ya Mbak ya mengenai kondisi keluarga tersebut untuk melihat data-data perekonomiannya juga ya, Oh iya, seperti betul, tadi. betul Masnya. Pantes saja ya, mungkin akhirnya karena ini membuat masyarakat khawatir ketika asetnya ditanyakan. Jadi nanti misalnya BPS nih bisa mengumpulkan data aset masyarakat, kemudian akhirnya dihubung-hubungkanlah dengan pemungutan pajak. Nah, sebenarnya ini apakah BPS ini bekerja sama kah dengan kantor pajak untuk mengumpulkan data-data tersebut? Ya, ya memang ini pajak ini juga selalu menjadi isu ya setiap pendataan BPS, tidak hanya sensus ekonomi sebetulnya ya, di beberapa kegiatan BPS juga seringkali dikait-kaitkan dengan pajak begitu kan. Dan saya rasa memang kegelisahan itu yang ada di masyarakat wajar ya, karena kaitannya ke sana begitu kan. Namun yang perlu kami tegaskan kembali kepada sahabat statistik yang ada di rumah ya dan seluruh masyarakat ya, khususnya warga Sulawesi Barat ya mungkin ya, pendataan sensus ekonomi 2026 ini sama sekali tidak berhubungan dengan pemungutan pajak gitu. Jangan khawatir ya, karena yang pertama ya, data yang diberikan kepada BPS dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang statistik ya. Jadi kita BPS bekerja ada undang-undang statistik, di situ data yang diberikan kepada BPS itu dijamin kerahasiaannya. Dan yang kedua, data yang dikumpulkan itu hanya untuk kepentingan perstatistikan saja gitu. BPS menyajikan hasil yang didapatkan dari pendataan itu dalam bentuk angka gabungan atau agregat ya, bukan data masing-masing usaha ya. Misalkan
publisitas kita ya terkait sensus ekonomi ini, berapa jumlah usaha menurut wilayah gitu, atau berapa jumlah usaha menurut lapangan usaha dan lain-lain gitu. Nah, sahabat data barangkali ada yang penasaran ya bagaimana sensus ekonomi atau kegiatan pendataan BPS lainnya dipublikasikan. Seluruh sahabat data bisa melihat dari kanal resmi BPS. Untuk BPS Sulbar bisa diakses di sulbar.bps.go.id ya. Nanti mungkin bisa ditaruh taruh di sini ya linknya, atau juga laman khusus sensus di sensus.bps.go.id. Nah, dari tautan-tautan tersebut ya sahabat data atau masyarakat ya warga Sulawesi Barat yang penasaran seperti apa sih hasil sensus ekonomi ya dipublikasikan oleh BPS, bisa dilihat di situ. Jadi tidak perlu khawatir karena sensus ekonomi bukan dikumpulkan untuk dasar penetapan pajak ya atau penegakan hukum lainnya gitu. Aman. Berarti para sahabat statistik ini tidak perlu khawatir lagi ya Mbak ya, karena sebenarnya BPS ini tidak bekerja sama dengan kantor pajak ya, dan data-data ini juga hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan dan tentunya sesuai amanat undang-undang ya, bahwa BPS ini wajib mengumpulkan data-data statistik dasar di Indonesia ya Mbak ya. Nah terus tadi kan di rumah tangga itu, di rumah-rumah penduduk itu kan yang bikin netizen juga was-was itu kan karena yang ditanyakan pendapatannya berapa gitu kan, pengeluarannya berapa ya, dan aset-aset tadi ya, sampai kulkasnya juga ditanya ya. Nah ini sebenarnya untuk apa Mbak data-data tersebut dikumpulkan? Apakah ini negara ingin mengukur kesejahteraan warganya dari kepemilikan asetnya mungkin, atau seperti apa? Ya. Baik Mbak Misna, ya memang agak ini ya, agak bingung juga ya mengkaitkannya gitu kan, kenapa pemerintah perlu tahu gitu ya aset yang dimiliki oleh warganya gitu kan, atau sahabat statistik di rumah gitu. Nah jadi seperti tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa memang sensus ekonomi ini tidak hanya untuk memotret usaha saja, tapi kondisi sosial ekonomi keluarga, sosial ekonomi masyarakat secara utuh ya di Indonesia ya. Jadi data pendapatan, pengeluaran, dan aset usaha tersebut dikumpulkan pemerintah untuk memahami skala kinerja dan kapasitas usaha di Indonesia ya, dan juga bagaimana misalkan pendapatan itu sendiri gitu kan, itu dikumpulkan untuk mengetahui besaran aktivitas ekonomi ya, ekonomi atau skala usaha, misalkan itu adalah bentuknya usaha, dan untuk pengeluaran untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh setiap keluarga ya, juga untuk menjalankan usahanya, sehingga didapatkan juga struktur biayanya, struktur usaha di situ kan. Dan untuk aset untuk mengetahui kemampuan atau kapasitas dari ekonomi di setiap keluarga ataupun kapasitas usaha itu sendiri gitu kan. Nah, misalkan dari kepemilikan bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan ya untuk berproduksi atau untuk menjalankan rumah tangganya itu sendiri, itu aset usaha itu untuk melihat itu gitu, melihat ukurannya atau kemampuannya dari setiap usaha dan keluarga gitu. Dan ketiganya diperlukan untuk pemerintah untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dunia usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ya, bukan untuk mengawasi perorangan. Oh ya, jadi memang datanya ini ingin semata-mata digunakan untuk memotret ya keadaan masyarakat Indonesia, khususnya dari sisi perekonomiannya tadi ya, karena temanya kan sensus ekonomi. Tapi ya tentunya informasi-informasi lain yang melengkapi juga, tidak mungkin keluarga tersebut hanya ditanyai asetnya dan pendapatan dan pengeluarannya saja ya, mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mensupport dari sensus ekonomi ini. Wah, semakin menarik nih bahasan kita Mbak Tiwi ya, sudah mengulas tentang sensus ekonomi ini sampai kenapa sensus ekonomi ini dilakukan ya, dan data-data yang dikumpulkan. Nah ini ada metafora yang menarik ya Mbak, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu katanya seperti gunung es. Jadi yang terlihat itu kan cuma, biasanya fenomena gunung es itu yang terlihat cuma yang di bagian atas ya, sementara kita itu tidak bisa melihat di bagian bawahnya karena dia berada di lautan yang sangat dalam ternyata. Nah, bagaimana sensus ekonomi ini bisa menjadi alat bantu untuk menyelami dan memetakan bagian dari gunung es tadi yang tidak terlihat itu? Ya, betul Mbak Misna ya. Jadi memang
metafora gunung es begitu kan, bahwa memang di permukaan tentunya yang terlihat itu hanya usaha-usaha besar atau usaha-usaha yang dikenal banyak orang, padahal di bawah itu banyak usaha lain yang tidak terlihat, yang mungkin usaha-usaha seperti warung, rumahan, toko online ya, atau yang ada di rumah-rumah itu, berbagai usaha kecil yang juga penting ya di dalam perekonomian itu cenderung tidak terlihat gitu. Padahal kalau kita lihat dari sensus ekonomi 2016, justru usaha-usaha kecil itu yang paling dominan gitu kan. Nah itu sayang sekali gitu ketika tidak tercatat. Nah sehingga di sensus ekonomi 2026 ini hadir untuk diharapkan dapat melihat seluruh bagian gunung es tersebut, bukan hanya yang tampak di permukaan saja, bukan hanya usaha besar saja atau usaha-usaha yang dikenal saja gitu. Pendataan dilakukan secara menyeluruh ya, seperti tadi yang sudah saya ceritakan bahwa di dalam sensus ekonomi ini salah satu yang diperkuat ya adalah pendataan dari rumah ke rumah. Door to door itu menjadi penting ya, karena banyak usaha-usaha yang tidak terlihat bangunan fisiknya yang harus kita datangin dari rumah ke rumah sampai wilayah terkecil gitu. Nah, semua usaha itu didata ya, baik yang sudah dikenal atau terlihat maupun yang belum dikenal ataupun tidak terlihat ya. Kita dapatkan jenis usahanya, lokasinya di mana, bidang usahanya apa, dan berbagai informasi penting lainnya. Ya, hasilnya dari pendataan secara menyeluruh dari rumah ke rumah itu kita memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian. Dengan kata lain, sensus ekonomi itu akan mengungkap ya bagian-bagian ekonomi yang selama ini tersembunyi ya di bawah permukaan gitu. Dengan data yang lengkap tentunya diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi terbuka semua itu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuka ya, berarti kan ini juga sangat bergantung dengan partisipasi para UMKM atau para pelaku usaha ini ya Mbak ya, dan juga tentunya semua keluarga, semua rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira kenapa sih Mbak kita itu harus berpartisipasi dalam sensus ekonomi ini? Iya betul Mbak Mista ya. Kenapa kita harus berpartisipasi itu pasti akan menjadi pertanyaan ya, sahabat statistik semua yang ada di rumah gitu. Kita tahu sensus ekonomi ini penting, tapi kenapa kita harus terlibat? Apalagi barangkali juga kadang ada yang malas yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petugas sensus ekonomi gitu kan. Jadi jangan malas untuk menerima petugas sensus ekonomi itu ya, karena itu penting ya. Seperti tujuan dari sensus ekonomi itu sendiri adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap terkait dengan kondisi perekonomian, sehingga jika ada satu saja yang tidak tercatat, maka gambaran yang dihasilkan menjadi tidak utuh ya, dan kebijakan yang disusun menjadi kurang tepat sasaran ya. Coba Mbak Misna dan rekan-rekan sahabat statistik semua di rumah bayangkan gitu, ketika kita ingin mengambil potret ya atau foto seluruh warga desa gitu kan, seluruh warga desa. Kalau ada beberapa saja yang tidak ikut foto, misalkan satu orang saja yang tidak ikut foto, hasilnya tentu tidak lagi menggambarkan seluruh warga desa itu sendiri kan, ya, karena ada satu yang tidak terfoto nih gitu. Nah, begitu pula dengan sensus ekonomi, semua usaha perlu didata agar potret ekonomi itu menjadi lengkap ya, potret Indonesia menjadi lengkap. Dan juga ibarat kita membuat peta, jika ada satu jalan saja yang tidak tergambar, petanya menjadi tidak lengkap dan barangkali itu bisa menyesatkan. Nah, jalannya nggak ada, terpotong gitu kan, bisa tersesat gitu ketika petanya tidak lengkap. Begitu juga dengan usaha yang tidak tercatat ya, informasi ekonomi yang diberikan tentunya menjadi kurang akurat gitu. Ada yang putus nih gitu kan jalannya. Jadi pastikan semua sahabat data ya, sahabat statistik warga Sulawesi Barat tercatat pada sensus ekonomi 2026 ya. Jadi memang semakin menarik nih ya pembahasan kita nih Mbak Tiwi. Jadi memang jangan sampai ada warga yang tidak berpartisipasi ya, karena pentingnya tadi ibaratnya nih kita lagi foto keluarga, kan nggak enak ya yang lain udah lengkap di sana terus hanya kita sendiri nih yang nggak muncul di foto keluarga ya, pasti rasanya ada yang kurang gitu ya. Tidak jadi foto keluarga. Nah iya, jadi ada yang kurang nih kalau seperti itu. Nah terus
kita udah tahu kenapa kita sangat penting itu untuk berpartisipasi di sensus ekonomi agar tidak ada data yang hilang, jadi semuanya lengkap. Mungkin kita biar masyarakat nih lebih memahami lagi sebenarnya hasil dari sensus ekonomi itu kan apalagi sudah 5 kali ya dilakukan dalam berarti 50 tahun terakhir, karena setiap 10 tahun bisa diberikan nggak Mbak contoh manfaat dari hasil sensus-sensus ekonomi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya. Baik Mbak Ani, sebenarnya untuk sensus ekonomi memang bukan pertama kali ya, sudah beberapa kali, dan tentunya sensus ekonomi hasilnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak gitu kan. Misalkan dari sensus ekonomi 2016 ya, kita mengetahui berapa jumlah usaha di Indonesia, sektor usaha apa yang paling banyak ya, bagaimana persebarannya di setiap daerah ya, bagaimana karakteristik usaha mikro, kecil, menengah ya, maupun besar. Ya, informasi ini membantu pemerintah dalam memahami kondisi real dunia usaha di lapangan seperti apa gitu. Nah, data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu dasar ya, bukan hanya ya, barangkali juga ada data-data yang lain yang juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Sensus ekonomi juga termasuk salah satu dasar dalam penyusunan berbagai program ya, program terkait usaha yang misalkan program pembinaan UMKM ya, atau KUR ya, kredit usaha rakyat, juga pembangunan investasi ya yang ada di Indonesia, juga perencanaan pembangunan daerah juga pasti akan melihat dari sensus ekonomi itu sendiri. Dan juga salah satunya yang dimanfaatkan adalah untuk meningkatkan kualitas ya penghitungan indikator ekonomi kita ya, seperti PDB ya, PDRB itu juga benchmarknya dengan hasil sensus ekonomi gitu. Nah, tidak hanya pemerintah tentunya yang memanfaatkan hasil sensus ekonomi itu sendiri ya, pelaku usaha ya, akademisi, peneliti itu juga memanfaatkan hasil sensus ekonomi ya untuk melihat potensi pasar misalnya ya. Ya, ketika misalkan Mbak Misna mau membangun usaha di Sulawesi Barat kan juga butuh melihat nih, gitu kan, berapa banyak sih pesaing dengan karakteristik usaha yang akan dimulai, gitu kan. Dan juga perkembangan sektor usaha gitu di lapangan juga kita akan terbantu ya, dari sensus ekonomi 2016 juga bisa dilihat begitu kan. Dan juga peluang investasi ya, misalkan belum ada usaha ini gitu di suatu wilayah, itu kan bisa kita lihat peluang juga dari hasil sensus ekonomi 2016. Ya, jadi ketika masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi, mereka sebenarnya sedang berkontribusi yang menghadirkan data yang berkualitas ya untuk pengambilan keputusan bagi pembangunan ekonomi ya, dan untuk kemajuan masyarakat selama bertahun-tahun ke depan ya. Karena kan sensus ekonomi hanya 10 tahun sekali nih, jadi untuk selama 10 tahun ke depan ini akan sangat berguna untuk 2026 sensus ekonominya, sedangkan sensus ekonomi 2016 ya masih barangkali terpakai sampai sekarang gitu. Wah, jadi sebenarnya sensus ekonomi ini memang mungkin manfaatnya itu tidak langsung dirasakan oleh masing-masing masyarakat ya Mbak ya. Namun tadi dari misalnya pemerintah yang mengambil suatu kebijakan, kemudian ini bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat tergantung nanti kebijakannya seperti apa. Mungkin akan ada yang mendapatkan dampaknya langsung atau ada juga yang secara tidak langsung, tapi pada intinya setiap partisipasi dari masyarakat itu sangat berharga ya untuk membangun negeri ini dan juga menghasilkan data yang akurat ya. Karena membangun tanpa data itu kan sangat berbahaya ya Mbak ya. Betul. Gagal kalau misalnya kita tidak menggunakan data yang akurat, maka pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah juga bisa jadi ada bias-biasnya ya Mbak ya. Nah, apalagi sekarang katanya data is the new oil ya Mbak. Jadi sekarang ini data lebih penting katanya, lebih mahal daripada minyak ya. Saking begitunya pentingnya data itu ada untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Oke, kayaknya udah lama juga nih kita berbincang-bincang Mbak. Mungkin Enggak terasa. iya tidak terasa baru ya. 1 menit gitu. Iya, udah puluhan menit kita berbincang di sini, saking menariknya tema sensus ekonomi ini. Dan sebagai satu pertanyaan penutup nih Mbak Tiwi,
Kan tadi kita sudah bercerita banyak tentang sensus ekonomi, kenapa kita penting untuk berpartisipasi di sensus ekonomi ini. Nah, mungkin nanti saat video ini tayang, ini kan masa petugas sensus ekonomi mendatangi rumah satu persatu ini masih berlangsung ya Mbak ya? Iya. Masih ada beberapa minggu lagi ke depan. Nah, ini ada pesan apa Mbak kepada seluruh masyarakat kalau misalnya nanti petugas sensus ekonomi itu datang mengetuk pintu rumah masing-masing, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Bisa Ya. sampaikan. Memang sensus ekonomi sekarang sedang berlangsung ya, nanti sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi kepada seluruh sahabat data, sahabat statistik yang ada di rumah, warga Sulawesi Barat khususnya, jadi ketika petugas sensus datang ke rumah sahabat statistik semua, ingat saja 3 hal ya. TIR gitu kan. Yang pertama TIR, T, terima ya petugas sensus dengan baik. Kemudian I, isi data dengan benar. Dan R, rahasia data sahabat statistik terjaga. Ya. Sensus ekonomi itu bukan untuk mencari usaha-usaha besar saja, tetapi untuk memastikan tidak ada usaha yang tertinggal gitu. Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk didata ya, warung, pedagang, kaki lima ya, itu semuanya memiliki peran dalam perekonomian. Oleh karenanya saya mengajak sahabat statistik yang ada di rumah ya, dan juga seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi di dalam sensus ekonomi, karena setiap usaha memiliki cerita, ya setiap data memiliki arti, dan setiap partisipasi membangun negeri. Yang melalui data yang lengkap dan akurat kita membantu menghadirkan ya statistik yang berkualitas ya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran agar pembangunan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Mari kita sambut petugas sensus ekonomi dengan ramah, berikan data yang sebenar-benarnya, dan bersama-sama kita wujudkan data berkualitas untuk Indonesia maju. Terima kasih ya Mbak Nustani, tidak terasa senang sekali saya diundang di sini ya untuk ngobrol ya dengan sahabat data semua di rumah. Sahabat statistik, jadi tidak terasa ya, akhirnya kita sudah menyelesaikan semua diskusi kita pada waktu ini. Dan terima kasih juga Mbak Tiwi sudah hadir bersama kita di podcast Soda, podcast Sorotan Data BPS Provinsi Sulawesi Barat. Sampai jumpa di seri podcast Soda selanjutnya. Dadah!